Selamat datang pada perkuliahan ke-10 ini. Kita akan membahas tentang konsep dari multi-view projection. Tujuan dari perkuliahan ini, setelah pertemuan kali ini, mahasiswa akan paham tentang multi-view projection serta konsep proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga. Multi-view projection merupakan proyeksi paralel. Artinya adalah pembuatan gambar dua dimensi dari benda kerja atau benda tiga dimensi pada bidang gambar itu dilakukan dengan seolah-olah pengamatnya berada di posisi yang jauh tidak terhingga, sehingga proyeksinya berupa garis-garis paralel seperti ini, yaitu garis cahayanya itu, garis-garisnya itu merupakan garis yang tegak lurus terhadap bidang gambarnya. Ini adalah bidang gambarnya. Kalau kita memproyeksikan titik A, B, C, D pada benda kerja ini, pada bidang gambar ini, maka kita akan mempergunakan garis referensi yang merupakan garis-garis paralel. Dan garis-garis paralel ini akan saling tegak lurus terhadap bidang gambar. Untuk ilustrasi proyeksi ortogonal atau paralel ini seperti pada gambar berikut ini. Benda tiga dimensi ini pada saat ini, bila kita proyeksikan pada bidang ini, langkahnya adalah pertama kita tarik garis cahaya, garis-garis paralel, yaitu garis-garis yang tegak lurus pada bidang gambarnya. Contohnya titik ini, kita tarik garis paralel ini, garis referensi yang hingga memotong bidang gambarnya secara tegak lurus. Kemudian titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Kemudian titik-titik perpotongannya dengan bidang gambar ini kita hubungkan dengan sebuah garis sehingga membentuk pandangan dari benda tiga dimensi ini. Itu adalah proyeksi paralel. Ini dengan seolah-olah kita mengamati, pengamatnya yang mengamati itu ada jauh tidak berhingga dia sebelah kiri, ya, sehingga tampak depan dari benda ini, yaitu ini, itu bila kita proyeksikan akan membentuk seperti ini. Itu konsep tentang proyeksi ortogonal atau multiview satu bidang. Kemudian proyeksi multi view ini dapat kita klasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu proyeksi multiview sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Artinya adalah multiview
sudut pertama itu terletak pada kuadran pertama. Untuk sudut kedua itu proyeksi pada kuadran kedua. Ini adalah daerah kuadran kedua. Dan proyeksi sudut ketiga itu terletak pada kuadran ketiga. Demikian pula untuk sudut keempat. Jadi sebenarnya ada 4 macam sistem proyeksi yaitu. Tetapi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini adalah sistem proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Sebenarnya pada awalnya itu yang dikenal di dunia hanyalah sistem proyeksi sudut pertama atau sistem proyeksi yang dipergunakan di negara Jerman dan kebanyakan di negara-negara Eropa. Tetapi pada Amerika pun dulu sebelum tahun 1890 mereka juga mempergunakan sistem proyeksi sudut pertama ini. Tetapi setelah tahun 1890 Amerika dan Kanada mulai mempergunakan, dan sebagian Inggris ya, itu mempergunakan sistem proyeksi sudut ketiga. Jadi gambaran kurang lebihnya adalah seperti ini. Ini adalah daerah kuadran sudut pertama, ini adalah daerah kuadran sudut kedua, dan ini adalah daerah kuadran sudut ketiga, dan ini merupakan daerah kuadran sudut keempat. Ya. Sudut sistem proyeksi sudut pertama, first angle projection, itu merupakan sistem proyeksi Eropa, dipergunakan di negara Jerman dan kebanyakan negara-negara Eropa. Ya. Simbolnya seperti ini, simbol penggambar, simbol sistem proyeksi sudut pertama itu seperti ini. Sedangkan pada sistem proyeksi sudut ketiga bentuknya lingkarannya di depan. Ya. Sedangkan cara pembuatan simbolnya ini itu H ini, nilai diameter potongannya yang terbesar itu sama dengan 2 kali H kecil, yaitu di tempat terbesar, dan H ini diameternya itu sama dengan panjang ini. Jadi pembuatan ini tidak asal-asalan, harus mengikuti standar ISO. Ini adalah standar ISO ya. Ya, begitu tentang sistem proyeksi. Kemudian untuk ilustrasinya, konsep tentang proyeksi sudut pertama ini dapat digambarkan seperti ini. Katakanlah kita punya kita memiliki benda 3 dimensi yang kita letak pada kuadran pertama ini. Ini bila pada kuadran pertama ini bila kita proyeksikan pada bidang profilnya, yaitu profil belakang ini, maka proyeksinya harus menjadi seperti ini ya, profilnya ya. Kalau kita proyeksi, jadi cahayanya dari jauh dan pandangan dari depan ini yang merupakan pandangan dari sini, kita melihat observernya ada jauh di daerah sebelah sini ya, panah itu menunjukkan posisi observernya. Dan bila kita proyeksikan pada bidang gambarnya bentuk pandangan seperti ini. Bila kita lihat dari arah sebelah sini ya, panah ini tegak sejajar panah ini pada bidang vertikal,
Maka bentuk proyeksinya itu seperti ini. Nah, ini adalah hasil proyeksi pada bidang vertikal. Sedangkan bila kita memandangnya dari atas, tegak lurus bidang ini, nah panah ini, ya, kita lihat dari atas dan kita proyeksikan pada bidang horizontal, hasil proyeksinya ini seperti ini. Ini adalah konsep proyeksi multi view dengan sistem sudut pertama, ya, pada kuadran pertama. Ini kita namakan dengan proyeksi sudut pertama, proyeksi ortogonal pada sudut pertama. Ini merupakan pandang depan. Kalau kita horizontal plane ini kita dari bawah, maka akan membentuk kepandangan sisnya. Sedangkan untuk sistem sudut ketiga, katakanlah bendanya kita letakkan pada kuadran ketiga, maka hasil proyeksinya pada bidang vertikal seperti itu. Demikian pula bila kita proyeksikan pada bidang ini, mukanya ya. Demikian pula bila kita proyeksikan pada bidang ini. Ya, ini adalah konsep sistem proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga dan sudut ketiga. Ya, proyeksi sudut pertama, ini adalah proyeksi sudut ketiga. Sama-sama ini merupakan pandangan depan, ini pandangan atas. Pada sistem proyeksi sudut ketiga ini merupakan pandangan atas, ini merupakan pandangan kanan. Sedangkan ini pandangan depan. Pada sistem proyeksi sudut pertama ini merupakan pandangan depan, pandangan atasnya diletakkan di bawah, pandangan kanannya diletakkan di sebelah kiri. Demikian ilustrasi tentang sistem proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Untuk tugas Anda, tolong Anda buat ini sistem proyeksi sudut pertama dan ketiga dengan ukuran di kertas A3 dengan standar ISO beserta etiketnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.